Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggotanya Maudi Elijah Rahma dan Devi Khairani. Kami dari Biologi 1 semester 3 akan membawakan tema tentang morfologi batang atau kaulis. Poin-poin yang akan dibahas di dalam morfologi batang yaitu yang pertama ada pengertian batang, yang kedua ada struktur batang, yang ketiga ada jenis-jenis batang, yang keempat ada bentuk batang dan permukaan batang, dan yang kelima ada arah tumbuh batang. Bagian pertama yaitu pengertian batang. Batang yang memiliki nama latin caulis merupakan salah satu organ tubuh tumbuhan yang tergolong kornokta atau tumbuhan yang dengan nyata memperlihatkan diferensiasi dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Struktur batang tumbuhan dikotil dapat kita lihat pada gambar di atas. Pada batang dikotil terdapat lapisan-lapisan dari luar ke dalam, seperti yang pertama, epidermis, yang mana epidermis ini terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat, yang mana fungsi sel ini untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua, korteks. Korteks pada batang disebut juga dengan kulit pertama, yang mana korteks ini terdiri dari beberapa lapisan sel yang dekat dengan lapisan epidermis. Yang ketiga, endodermis. Endodermis pada batang disebut juga kulit dalam, yang mana endodermis ini tersusun atas lapis sel yang merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Yang keempat, silinder pusat atau sering disebut dengan stele, merupakan lapisan terdalam dari batang, jaringan paling dalam yang menyusun akar tumbuhan. Di silinder pusat ini terdapat jaringan pengangkut, yaitu xilem, pembuluh kayu, dan floem, pembuluh tapis. Struktur batang tumbuhan monokotil, yang mana pada struktur batang monokotil ini tersusun oleh epidermis, korteks, dan stele. Yang mana pada epidermis di struktur batang tumbuhan monokotil ini dilengkapi dengan stomata berupa lubang atau celah dan trikomata yang berupa rambut, sisik ataupun tonjolan. Sedangkan pada korteks di struktur batang monokotil ini sama halnya seperti pada batang dikotil yang terdiri atas sel-sel parenkim yang kadang berkloroplas. Sedangkan stele pada struktur batang monokotil ini terdapat ikatan pembuluh yang menyebar. Struktur batang gymnospermae. Nah, pinus merupakan salah satu contoh batang tumbuhan gymnospermae, yang mana pinus memiliki batang yang berkayu. Yang ketiga ada jenis batang. Yang pertama, tumbuhan yang tidak berbatang atau planta akaulis. Hal ini disebabkan karena batang amat pendek sehingga semua daunnya seakan-akan keluar dari bagian atas akarnya dan tersusun rapat satu sama lain. Contohnya, sawi atau Brassica juncea. Dan yang kedua, ada tumbuhan yang jelas berbatang. Yang pertama, batang basah, yaitu batang yang lunak dan berair, misalnya pada tumbuhan bayam. Dan yang kedua, ada batang berkayu, yaitu batang yang keras dan kuat. Contohnya yaitu pohon mangga, semak, dan sidaguling. Yang ketiga itu ada batang rumput, yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas yang nyata, dan seringkali berongga, misalnya pada tanaman padi. Yang pertama, bentuk batang bulat atau sering disebut dengan teres, misalnya pada bambu atau bambusa, pada kelapa atau Cocos nucifera. Nah, yang kedua, bentuk batang persegi atau sering disebut dengan angularis. Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bangun segitiga atau disebut dengan triangularis, misalnya pada batang teki Cyperus rotundus. Dan yang kedua, segi empat atau sering disebut quadrangularis, misalnya pada batang markisa Passifloraco andrangularis. Nah, yang ketiga, bentuk batang pipi dan biasanya lalu melebar menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun pula. Yang pertama, licin atau levis, contohnya pada jagung, zeamas. Nah, yang kedua, berusuk atau postatus, contohnya hilar, coleus sculerioides. Nah, yang ketiga, beralur atau sulcatus, contohnya careus peruvianus. Yang keempat, bersayap atau alatus, contohnya ubi, Dioscorea alata. Nah,
Menurut Citra Supomo, selain itu permukaan batang dapat pula bentuknya. Yang pertama, berambut atau pilosus, contohnya pada tembakau Nicotiana tabacco. Yang kedua, berduri atau spinosus, contohnya pada mawar Rosa sp. Nah, yang ketiga, memperlihatkan bekas-bekas daun, contohnya papaya Carica papaya. Yang keempat, memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu, contohnya pada nangka Corpus integra. Yang kelima, memperlihatkan banyak lentisen, contohnya sengon Albizia stipulata. Nah, yang keenam, keadaan lain, misalnya lepasnya kerak, contohnya pada jambu biji Pisidium guajapa. Dan yang terakhir itu ada arah tumbuh batang. Itu ada tegak lurus. Contohnya itu ada Carica papaya, pohon pepaya, dan Cocoa lucifera atau pohon kelapa. Tumbuhan ini arahnya lurus ke atas. Yang kedua terdapat menggantung atau dipendus pendulus. Untuk tumbuhan yang tumbuh pada lereng-lereng atau tepi jurang, contohnya pada anggrek lilin atau Ariedes odorata dan pada Zebrina pendulasti. Yang ketiga itu ada berbaring atau bumi khusus. Batang terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya yang sedikit membengkok ke atas. Contohnya pada tanaman semangka atau Citrus vulgaris. Yang keempat itu menjalar atau merayap, ripens. Arah batang menjalar pada umi jalar atau Ipomoea batata spoyen. Batang berbaring, tetapi buku-buku keluar akar-akar. Yang kelima ada serong ke atas atau condong, ascendens. Pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya membelok ke atas. Contohnya pada tanaman kacang tanah atau Arasis ipogaea. Yang keenam ada mengangguk atau mutans. Arah batang mengangguk pada bunga matahari Elianthus anus. Batang tumbuh tegak ke atas, tetapi ujungnya kembali ke bawah. Arah tumbuh batang yang terakhir itu adalah akar pembelit. Contohnya vanili atau Vanilla planifolia. Arah batangnya membelit. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.